Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi FBB dan KPK. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Vinda Puspita Ningrum dengan NPM 297 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Raisita Fahmila Auzautami, NPM 208. Perkenalkan, nama saya Meli Puspangilia, NPM 210. Saya Maya Putri Gaida dengan nomor NPM 268. Perkenalkan, saya Putri Rahmawati dengan NPM 278. Perkenalkan, nama saya Rifka Fidausi dengan NPM 283. Perkenalkan, nama saya Andika Triwijaya, NPM 299. Itu dia perkenalan dari kami. Selanjutnya, apa aja sih yang akan dibahas dalam materi ini? Yang akan kita bahas dalam materi ini yang pertama, kita akan membahas tentang konsep hasil bagi. Kedua, kita akan membahas tentang bilangan prima. Yang ketiga, kita akan membahas bilangan komposif. Yang keempat, kita akan membahas bilangan FBB. Yang kelima, kita akan membahas tentang KPK. Untuk itu dia penjabaran materi yang akan dibahas hari ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk teman-teman saya dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama yaitu konsep habis dibagi. Sesuai namanya, konsep habis dibagi ini adalah konsep di mana sebuah bilangan yang habis dibagi oleh sebuah bilangan dan tidak memiliki sisa atau nol. Dengan syarat yang pertama, semua bilangan genap dapat diartikan habis dibagi oleh 2. Misalnya, 346 akan habis dibagi 2 karena angka satuannya 6 atau genap. Kita bagi 346 dibagi 2 sama dengan 173. Sisanya kan 0. Sisa 0 inilah yang kita sebut sebagai habis dibagi. Lalu untuk syarat yang kedua, jika suatu bilangan yang dijumlahkan angka-angkanya memiliki kelipatan 3, maka bilangan tersebut habis dibagi 3. Misalnya, apakah 153 bisa dibagi dengan 3? Yang pertama, kita jumlahkan semua digit dalam bilangan itu 1 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 9. Dan kita tahu bilangan 9 habis dibagi 3 atau kelipatan 3, maka 153 habis dibagi 3. Syarat yang ketiga, jika sebuah bilangan memiliki angka belakang 0 dan 5, maka bilangan tersebut jika dibagi 5, maka habis dibagi 5. Misalnya, apakah 180 habis dibagi 5? Ya, karena angka satuan bilangan itu adalah 0. Selanjutnya yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Dengan kata lain, bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan manapun kecuali bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. 1 bukan bilangan prima meskipun 1 tidak dapat dibagi angka selain angka itu sendiri, namun angka 1 tidak termasuk bilangan prima. Angka 1 disebut dengan bilangan ganjil. Angka 2 adalah bilangan prima karena hanya bisa dibagi 1 dan 2, tidak bisa dibagi oleh bilangan lain. Lalu untuk materi ketiga yaitu bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan selain bilangan prima yang dapat dibagi oleh beberapa bilangan seperti 2, 3, ataupun 5. Ilustrasi ini menunjukkan perkalian bilangan prima yang menghasilkan bilangan komposit sehingga dapat diketahui setiap bilangan prima adalah bukan komposit. Misalnya, bilangan komposit 4 adalah hasil dari perkalian bilangan prima 2 dikali 2, dan seterusnya. Berikut adalah contoh bilangan komposit dari 1 sampai 100 yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya sampai 100. Dengan catatan, angka 0 dan 1 bukan termasuk bilangan komposit dan juga bukan bilangan prima. Angka 0 mempunyai tak terhingga faktor dan bukan bilangan asli. Angka 1 hanya mempunyai 1 faktor, sehingga bilangan komposit dimulai dari angka 4.
Misalnya, angka 4 adalah bilangan komposit. 4 dapat dibagi oleh angka 1, 2, dan 4. Dibagi oleh 1 yaitu 4, dibagi 1 sama dengan 4. Dibagi oleh dirinya sendiri yaitu 4, dibagi 4 sama dengan 1. Dibagi oleh bilangan lainnya yaitu 4, dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga diketahui 4 diperoleh dari perkalian dua bilangan prima yaitu 2 dikali 2. Nah, kalau 7 bukan bilangan komposit karena 7 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 7. Sehingga angka 7 hanya memiliki dua faktor. Untuk selanjutnya angka 7 disebut bilangan prima. FPB, faktor persekutuan terbesar. FPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Kemudian, untuk menggunakan metode sederhana FPB, contoh soalnya sebagai berikut. Doni mempunyai 15 Lamborghini berwarna coklat dan 20 NMAX. Lalu Lamborghini tersebut akan dimasukkan ke dalam truk box yang akan dibagikan kepada teman-temannya dengan komposisi yang sama. Lalu berapa truk box yang akan disewa Doni? Sekarang kita akan mencari faktor dari 15 dan 20. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Kemudian faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Faktor bilangan yang terbesar yang sama dari 15 dan 20 adalah 5. Mengapa tidak 1? Karena 1 dan 5 bilangan yang terbesarnya adalah 5. Jadi, jumlah truk yang mengangkut Lamborghini dan NMAX dengan komposisi yang sama adalah 5 truk. Nah, selanjutnya cara menentukan FPB bisa dilakukan dengan menggunakan pohon faktor. Cara untuk membuat pohon faktor sederhana kok. Yang pertama, kita tulis bilangannya. Kemudian buat dua cabang yang mencakup bilangan prima di cabang sebelah kiri dan hasil pembagiannya di cabang sebelah kanan. Lalu hasil pembagian dibuat dua cabang lagi dan dibagi lagi dengan bilangan prima. Terus begitu sampai habis. Misalnya kita mau cari faktorisasi prima dari 63, kemudian kita bikin pohonnya seperti ini. Jadi hasil faktorisasi prima dari 63 seperti pada pohon tersebut, yaitu 3 kali 3 kali 7 atau bisa ditulis 3 pangkat 2 kali 7. Nah, hal yang sama juga dilakukan untuk bilangan 84 dan 126. Kemudian untuk mencari FPB-nya, kita mencari bilangan faktor yang sama dan bilangan dengan pangkat terkecil. Jadi, FPB dari 63, 84, dan 126 yaitu 3 kali 7 sama dengan 21. Selanjutnya KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Untuk mencari KPK, ada 2 metode yang biasa digunakan, yaitu metode sederhana dan metode faktorial atau pohon faktor. Cara mencari KPK dengan metode sederhana. Misalnya, untuk mencari KPK dari 6 dan 8, maka cara mencarinya dengan metode sederhana adalah kelipatan dari 6, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 8, yaitu 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Maka KPK dari 6 dan 8 adalah kelipatan sekutu atau sama yang terkecil, yaitu 24. Oke, yang selanjutnya adalah mencari KPK dengan cara pohon faktor. Nah, sama kayak yang FPB tadi, tapi bedanya adalah yang hasil akhirnya. Kayak di situ ada contoh 63, 84, sama 126. Kita mencari KPK-nya itu kayak gimana dengan pohon faktor. Nah, caranya adalah kita cari perpangkatan yang paling besar dan juga kita masukin semua perpangkatan yang ada. Contohnya kayak di sini ada berarti kita pilih 3 pangkat 2 dikali 7 dikali 2 pangkat 2. Nah, terus selanjutnya adalah tinggal menghitung hasilnya dari perpangkatan tadi. Nah, di sini dapat 3 pangkat 2 kali 7 kali 2 pangkat 2. Kita langsung aja hitung, yaitu 3 pangkat 2 itu 9 dikali 7 itu 63, tinggal dikali 2 pangkat 2 yaitu 4. Jadi 63 kali 4
itu hasilnya 252. Nanti KPK dari 63, 84 dan juga 126 adalah 252 gitu. Itu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata dan kurang jelas, mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.